तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम तुझे देखा तो ये जाना. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi, Pak. Kita akan melanjutkan meeting minggu kemarin mengenai ekspansi. Kalian sudah tahu negara mana yang akan kita tuju? Iya Pak, kami sudah melakukan beberapa riset dan analisis tentang negara-negara yang baik dan bagus untuk dijadikan ekspansi bisnis. Dan kami menyimpulkan bahwa negara yang paling cocok adalah India. India cukup menarik. Saya sudah sering dengar tuh tingkat pertumbuhan ekonomi lagi bagus. Betul Pak, hasil riset yang kami lakukan, pertumbuhan India sangat pesat akhir-akhir ini. Jadi di sana penduduknya mengalami peningkatan pendapatan per kapita yang sangat besar, hingga mencapai 300 juta penduduk yang mengalami tingkat kesejahteraan yang meningkat. Ini diiringi juga dengan tingkat konsumsi mereka yang semakin meningkat pula. Dan banyak barang-barang baru yang akan masuk ke India itu akan diberikan kebebasan untuk biaya masuknya. Salah satu negara yang bisa masuk ke India adalah China, Jepang, dan Amerika Serikat. Dan tidak tertutup kemungkinan untuk beberapa negara-negara ASEAN bisa masuk ke sana. Bagus sekali Yud. Saya rasa ini peluang yang baik. Tapi ada yang bisa jelasin gimana perekonomian di India? Kalau dari sisi produk domestik bruto, nilai PDB di India itu merupakan 2,97% dari ekonomi di dunia. Itu berarti India itu masuk dalam peringkat 3 terbesar setelah Amerika Serikat dan Tiongkok. Mari kita lihat slide berikut ini. Dari slide berikut ini, selama periode analisa 5 tahun terakhir, tahun 2009 sampai 2013, GDP India mengalami peningkatan dan mencapai puncak pada tahun 2012, yaitu sebesar USD 1.880,1 M. Pada tahun 2013, GDP India mengalami sedikit penurunan di posisi USD 1.858,7 M. Pada tahun 2014, GDP India diperkirakan mengalami sedikit peningkatan menjadi USD 1.876,8 M, di mana sektor terbesar adalah jasa, agrikultural, dan industri. Pada kuartal kedua tahun 2014, GDP India meningkat lebih cepat dibandingkan perkiraan, yaitu sebesar 5,7%, meningkat dari 4,6% pada kuartal pertama tahun 2014. Peningkatan terbesar berada di sektor elektronik, gas, dan air, yaitu sebesar 10,2%. Lalu di financing, asuransi, properti, dan jasa sebesar 10,4%, dan jasa personal, komunitas, dan sosial sebesar 9,1%. Lalu bagaimana dengan produk nasional bruto India? Bisa dilihat Pak, ini data mengenai produk nasional bruto di India. Produk nasional bruto di India itu diartikan sebagai nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama 1 tahun, termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut. Mari kita lihat presentasi berikut ini. Bisa kita lihat di presentasi berikut ini. Di sini terlihat bahwa dalam 5 tahun terakhir, periode tahun 2009 sampai tahun 2013, nilai produk nasional bruto India terus mengalami peningkatan. Pada akhir tahun 2013, produk nasional bruto India sebesar 99.965 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa warga negara India dapat memberikan pemasukan yang berarti bagi negaranya. Pada tahun 2015, diperkirakan produk nasional bruto di India itu akan mencapai 140.679 miliar rupiah atau tumbuh 40,73% dibandingkan Ya, tahun luar biasa 2013. sekali ya pertumbuhan ekonomi di India. Lalu bagaimana dengan upah tenaga kerja di sana? Jika dibandingkan dengan negara lain bagaimana? Ya, secara umum, biaya pekerja di sektor manufaktur India mengalami peningkatan setiap tahun dan sedikit mengalami penurunan di tahun 2009, tetapi kembali meningkat di tahun 2010. Bila dibandingkan dengan Tiongkok, biaya tenaga kerja India tahun 2002 sampai tahun 2005 masih sedikit lebih mahal. Namun, pada tahun 2007, biaya tenaga kerja di Tiongkok mulai meningkat dan mengimbangi India. Pada tahun 2008 sampai 2009, biaya tenaga kerja di Tiongkok sudah jauh lebih mahal dibandingkan dengan India. Biaya tenaga kerja menjadi salah satu faktor yang penting dalam perusahaan manufaktur, sehingga kita betul-betul harus mempertimbangkan biaya tersebut. Oke. Salah satu faktor penting lainnya yang kita harus perhatikan adalah
fluktuasi nilai kurs. Di laporan ini saya lihat bahwa rupiah India meningkat menjadi 60,19 pada April dari 59,97 pada bulan Maret 2014. Nah, rupiah India rata-rata 32,58 dari tahun 73 hingga 2014. Dan rupiah India ini ternyata mencapai rekor tertinggi 68,61 pada bulan September 2013 dan terendah 7,19 pada bulan Maret 73. Ya, betul sekali Pak. Bisa kita lihat pada slide berikut ini. Posisi nilai tukar rupiah terhadap USD 31 Desember 2009, 1 USD sama dengan 46,51 INR. 31 Desember 2010, 1 USD sama dengan 44,728 INR. 31 Desember 2011, 1 USD sama dengan 52,88 INR. 31 Desember 2012, 1 USD sama dengan 54,81 INR. 31 Desember 2013, 1 USD sama dengan 61,8 INR. Sebagai prediksi, pada akhir kuartal keempat tahun 2014, nilai tukar rupiah terhadap USD sebesar 59,66. Dalam 5 tahun terakhir, kurs rupiah terhadap USD terus melemah. Namun pada akhir kuartal keempat tahun 2014, diperkirakan nilai tukar rupiah itu dapat menguat. Kurs menjadi faktor yang harus kita perhatikan karena sebagian besar transaksi internasional menggunakan USD sebagai mata uangnya. Stabilitas kurs penting untuk membantu sebuah perusahaan dalam memprediksikan dan memperhitungkan biaya-biaya yang akan dikeluarkan, khususnya yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Nah, saya dengar tingkat inflasi di India cukup tinggi. Benar? Ya, selama periode 2009 sampai 2013, di sini terlihat inflasi India cukup fluktuatif. Inflasi tertinggi terdapat pada tahun 2010, yaitu sebesar 12,11%. Inflasi di India cukup tinggi jika dibandingkan dengan Brasil, yang berada di kisaran 5-6%, atau jika dengan Meksiko. Kondisi inflasi semakin menekan perekonomian India setelah hanya mampu tumbuh 5% pada tahun fiskal 2012 sampai 2013, yang terendah dalam 10 tahun terakhir. Peningkatan laju inflasi ini disebabkan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar US. Jadi sepanjang tahun 2013, nilai rupiah terhadap dolar terdepresiasi hingga 10%. Ini menyebabkan nilai impor meningkat dan meningkatkan harga barang retail. Ada data tambahan yang berhasil saya cari mengenai menahan laju pelemahan nilai rupiah. Reserve Bank of India menaikkan suku bunga, namun di tengah rendahnya pertumbuhan sektor real dan minimnya investasi, upaya Reserve Bank of India akan semakin menekan pertumbuhan ekonomi. Tingkat inflasi yang tinggi menjadi perhatian karena dapat meningkatkan biaya produksi. Inflasi akan diikuti dengan naiknya harga barang dan diperkirakan di masa depan akan naik lagi, sehingga masyarakat itu banyak akan membeli barang-barang sekarang. Dengan melakukan pembelian, maka dana yang dimiliki masyarakat berkurang sehingga muncul permintaan akan uang. Naiknya permintaan akan uang itu akan menyebabkan tingkat suku bunga itu meningkat. Prediksinya laju inflasi itu akan tetap menjadi 5,99%. Ternyata India ini perlu perhatian khusus. Saya punya rekan bisnis India, nama beliau Mr. Punjab. Bagaimana kalau kita adakan lunch meeting sama beliau? Setuju Pak? Oke, Pak. Oke, kalau gitu kita akan lanjutkan meeting dengan beliau ya. Nanti saya coba hubungi dia. Ya. Halo, Mr. Punjab. Hi, Mr. Ricky. Namaste. Namaste. Mr. Ricky, this is my family. This is my wife, and this is my father. And this is my team. Okay, come and sit. Okay, let's go. Hai Mr. Hari, sudah lama kita nggak bertemu ya. Istri Anda cantik sekali dengan pakaian itu. 3. Terima kasih Mr. Ricky, sudah tradisi saya menggunakan kain sari sehari-hari, bukannya begitu? Betul sekali. Saya sehari-hari selalu menggunakan baju tradisional kami, yaitu dhuti, dan dia menggunakan kain sari. Saya begitu bangga dengan negara saya. India adalah negara yang besar. It's a very big country.
India memiliki 28 negara bagian dan 7 wilayah persatuan dengan ibu kota New Delhi. Secara geografis, 80% wilayah daratan India adalah dataran tinggi dan merupakan daerah pegunungan. Nah Riki, silakan dicoba. Ada roti dari India. Oh, thank you. Roti naan. Dulu saya lahir di Andhra Pradesh, sebuah tempat miskin di India. Hampir 95% penduduknya berada di garis kemiskinan. Sangat sedikit sekali penduduk yang bisa membaca dan menulis Dewanagari. When I was 12 years old, saya memutuskan untuk merantau ke Mumbai, sebuah kota yang sangat maju dan bertolak belakang dengan desa saya di sana. Saya bekerja di pabrik komputer kecil dengan gaji yang sangat kecil. Anda sudah bekerja saat berusia 12 tahun? Acan, ya di India, bekerja ketika masih belasan tahun adalah hal yang biasa. Apalagi saya yang terakhir di keluarga kasta Waisya, banyak anak-anak kecil diupah dengan sangat rendah. Beruntung saya masih bisa menyisakan upah saya untuk sekolah dan menetap di Mumbai. Lalu Miss Stella, bagaimana Anda bisa datang ke Indonesia? Jadi setelah kami menikah pada tahun 2007, setelah kemudian ada terorisme di Mumbai. Pada 2008, seluruh anggota keluarga saya tewas akibat serangan terorisme di stasiun kereta api Chhatrapati Shivaji Terminus. Di India tuh tingkat terorisme dan kriminalitasnya memang cukup tinggi. Karena itu kami memutuskan meninggalkan India dan ikut kerabat kami ke Indonesia. Saya turut prihatin mendengarnya. Bagaimana menurut Bapak Hari tentang anak muda di Indonesia? Menurut saya, India memiliki angkatan muda yang berpotensi dan kompetitif. Mereka fasih sekali berbahasa Inggris dan juga sangat cerdas, sehingga banyak yang pergi ke negara lain yang lebih maju untuk menuntut ilmu, baik melalui program beasiswa pemerintah maupun dengan kemampuan sendiri. Di negara lain, mereka juga mau bekerja dengan upah yang lebih murah daripada penduduk negara tersebut. Tetapi mereka memperoleh ilmu-ilmu yang berharga. Setelah mereka merasa cukup untuk menimba ilmu, they back to India dan membawa ilmu tersebut baik untuk bekerja maupun membuka usaha di India dengan tujuan untuk memajukan perekonomian. Bagaimana dengan kehidupan Anda sehari-hari sebagai warga India di Indonesia? Apakah terdapat perbedaan budaya yang sangat jelas? Awalnya kami kaget saat tinggal di Indonesia. India dan Indonesia memiliki power distance yang sama, yang menunjukkan bahwa ada rentang yang cukup tinggi antara atasan dan bawahan atau orang tua dan anaknya. Nah, selain itu, India dan Indonesia memiliki tingkat individualisme yang berbeda juga. Indonesia memiliki masyarakat yang lebih kolektif dibandingkan India, di mana masyarakat Indonesia lebih mengutamakan peranan individu yang sesuai dengan cita-cita masyarakat dan kelompok dari mana mereka berasal. Namun Indonesia memiliki tingkat masculinity yang lebih rendah dari India, di mana sebagian besar masyarakat India sangat fokus pada pencarian kesuksesan untuk mencapai keberhasilan dan prestasi. Selain itu, India memiliki toleransi terhadap ketidakpastian. Secara sosio-budaya, India dan Indonesia memiliki ciri khasnya masing-masing. Jika dilihat dari sisi bisnis apa yang paling berkembang dan maju di Secara India? kami unggul di bidang teknologi informasi. Hal ini didukung oleh banyaknya institut di negara kami, terutama di kota Mumbai. Basis-basis teknik komputer dan elektronik di dunia sudah diduduki oleh negara-negara India, dimulai dari Microsoft, Apple, Facebook, Google, Nokia, Samsung, dan sebagainya. India berada pada peringkat 11 di atas beberapa negara maju, seperti Australia, Belanda, Rusia, Swedia, dalam scientific and technical journal artikel. Di samping teknologi informasi, kami juga unggul di bidang otomotif. Mobil berpenumpang di India dan kendaraan komersial industri manufaktur adalah yang terbesar ke-6 di dunia, dengan produksi tahunan lebih dari 3,9 juta unit pada tahun 2011. India menyalip Brazil dan menjadi produsen kendaraan penumpang terbesar ke-6 di dunia, mengalahkan pemain membuat mobil seperti Belgia, Inggris, Italia, Kanada, Meksiko, Rusia, Spanyol, Prancis, dan Brazil. Pasar otomotif India tumbuh 16-18% untuk menjual sekitar 3 juta unit dalam perjalanan tahun 2011 dan 2012. Luar biasa sekali perkembangan India. Terima kasih banyak informasinya, Mrs. dan Mrs. Punjab. Kami sangat menghargai waktu Anda. Saya rasa kami harus pamit terlebih dahulu. Namaste. Namaste. Namaste.
Selamat siang semuanya. Siap, Siap, Pak. Pak. Tadi kita sudah mendapatkan informasi yang sangat berharga dari Mr. Punjab. Dan kita semakin yakin bahwa India adalah negara tujuan ekspansi kita. Sekarang mari kita simpulkan bersama bagaimana kondisi India secara keseluruhan. Ya, betul Pak. India memiliki keunggulan dari sisi ekonomi, teknologi, dan tenaga kerja yang murah dibandingkan dengan Indonesia. Dari segi distribusi barang dan jasa, India mayoritas menggunakan jalur darat, karena wilayahnya tuh banyak terdiri dari gunung dan bukit-bukit, dan mereka menggunakan truk, pick-up, dan lain sebagainya. Dan mereka mengandalkan sistem transportasi maritim, karena memiliki perusahaan-perusahaan pelayaran yang sangat besar di sana. Namun India juga memiliki kelemahan dari segi politik, ancaman keamanan, dan terorisme, korupsi, konflik antar agama seperti Islam dan Hindu, lalu ada tingkat kemiskinan yang relatif tinggi. Jika kita ekspansi ke India, kita memiliki peluang dari segi jumlah penduduk yang besar, sehingga menciptakan pangsa pasar yang luas dan memiliki potensi ekonomi yang besar. Bagaimana dari sisi legalitas? Apakah peraturan hukum di India hampir sama dengan Indonesia? Iya Pak, hukum di India mengadopsi hukum negara Inggris, yang di India ini dinamakan dengan Indian Penal Code. Peraturan ini sebenarnya hampir mirip dengan peraturan hukum di Indonesia. Namun rumitnya, India ini memiliki hukum yang mengatur mengenai hukum keluarga, agama, tradisi, sesuai dengan ajaran-ajaran yang dianutnya. Baiklah, berdasarkan data yang sudah ada, kita sepakat untuk melakukan ekspansi ke India. Sekian rapat hari ini. Kita akan membahas rincian usahanya pada pertemuan berikutnya ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना